Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang koordinat Kartesius dan koordinat kutub. Silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Silakan like, komen, dan share video ini. Ada beberapa yang akan kita pelajari nanti, diantaranya tentang definisinya, tentang definisi dari koordinat Kartesius dan koordinat kutub, kemudian hubungan koordinat Kartesius dan koordinat kutub, dan contoh soal dan pembahasannya. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang definisi dari koordinat Kartesius dan koordinat kutub. Apa itu koordinat Kartesius? Perhatikan di sini kita bisa lihat kita akan menggambar grafik ya, grafik bidang terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, untuk mengetahui posisi dari titik A. Misalkan titik A ini memiliki nilai 4,3, maka kita akan mencari di sumbu X ini titik 4 dan di sumbu Y titik 3. Jadi akan ketemu posisi titik A yaitu 4,3. Sehingga kita bisa katakan bahwa koordinat Kartesius itu adalah koordinat yang digunakan untuk menyatakan posisi dalam bidang ya. Jadi dalam bidang dua dimensi seperti ini menggunakan kombinasi bilangan pada absis ya. Absis ini adalah sumbu X dan ordinat pada sumbu Y. Jadi absis dan ordinat ya gabungan ini jadi memiliki nilai di absisnya adalah 4 dan di ordinatnya adalah 3. Jadi titik A adalah 4,3. Sehingga kalau kita lebih mendalami bahwa koordinat Kartesius ini adalah suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut ya. Jadi selalu penulisannya berurut X dulu baru Y. Di mana X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y, ya, titik A terhadap sumbu Y ya. Jadi titik ini terhadap sumbu Y ya. Kemudian Y-nya itu adalah titik A terhadap sumbu X ya. Jadi jarak ya posisi ya terhadap sumbu X. Sehingga kalau kita perhatikan nanti akan ada beberapa posisi dari titik yang kita buat. Bisa berada di posisi di kuadran 1 ya, jadi disebut dengan kuadran ya, di kuadran 1 atau juga bisa berada di kuadran 2, bisa juga berada di kuadran 3. Kapan dia berada di kuadran 1? Ketika nilai X dan Y-nya sama-sama positif. Berada di kuadran 2 ketika nilai X dan Y-nya X-nya negatif dan Y-nya positif. Kemudian akan berada di kuadran ketiga ketika dua-duanya bernilai negatif. Ya. Kemudian dia akan berada di kuadran keempat ketika nilai X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi kombinasi inilah yang akan terjadi dari koordinat Kartesius. Berikutnya koordinat kutub. Ya, apa itu koordinat kutub? Kita perhatikan ilustrasi gambar berikut bahwa koordinat kutub dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Ada jaraknya dan ada sudutnya. Kita perhatikan lagi misalkan contohnya titik 4,45 derajat. Artinya bahwa titik A ini berada dengan panjang radiusnya itu adalah 4 meter 4 dan sudut yang terbentuk terhadap sumbu X itu adalah sebesar 45 derajat, sumbu X yang positif. Sehingga kita bisa katakan bahwa koordinat kutub adalah koordinat dua dimensi yang menyatakan posisi pada suatu bidang berdasarkan jarak titik yang telah ditetapkan dan besaran sudut dari suatu arah yang telah ditetapkannya. Jadi menggunakan radius atau jarak dan sudut. Beda dengan yang tadi di Kartesius itu menggunakan X dan Y, sumbu X dan sumbu Y atau jarak X dan jarak Y. Nah, koordinat kutub ini juga disebut sebagai koordinat polar ya. Jadi kalau ada yang menanyakan koordinat polar itu sama dengan koordinat kutub. Nah, sehingga kita bisa
melihat bahwa suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut ya. Jadi selalu berurut penulisannya, yaitu radiusnya dulu baru sudutnya ya, tidak boleh terbalik. Kemudian jarak titik A itu terhadap titik 0 ya, atau 0,0. Kemudian besaran sudut antara sumbu X yang positif terhadap garis dari titik O ke titik A. Jadi besar sudut ini terhadap X yang positif ya, bukan X yang negatif yang berada di sebelah sini, tapi terhadap X yang positif. Sehingga akan bisa terjadi 4 kombinasi posisi ya, atau seperti tadi ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kalau titiknya berada di kuadran pertama ya, maka akan membentuk sudut seperti ini, R dengan sudut alfa 1. Kemudian kalau dia berada di kuadran 2 nanti R dengan alfa 2. Kemudian berada di kuadran 3 R dengan sudut alfa 3. Berada di kuadran keempat itu R sudut alfa 4. Baiklah, bagaimana hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub ya. Jadi bagaimana cara menghubungkan ketika nanti kita menemukan persamaan berada dalam posisi dinyatakan dalam kartesius, bagaimana cara merubahnya menjadi koordinat kutub, atau sebaliknya dari koordinat kutub kita nyatakan dalam bentuk kartesius. Nah, kita punya dua gambar grafik di sini. Di sini adalah untuk yang kartesius ya. Dari mana tahunya? Ini adalah sumbu X, sumbu Y keterangannya. Kemudian di sini adalah untuk kutub ya. Jadi ada radius dan ada R, alfa. Nah, yang pertama, bagaimana cara mencari hubungan antara koordinat kartesius? Jadi kita punya nilai koordinat kartesius X, Y, kemudian kita pengen mencari nilai koordinat kutubnya R, alfa. Bagaimana caranya? Maka ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu mencari nilai R-nya dan mencari nilai alfanya. Nilai R kita cari dengan X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian diakarkan, dan nilai dari alfanya kita cari dengan tangan alfa Y per X, kemudian nanti kita inverse sehingga akan ketemu nilai alfanya. Sebaliknya bagaimana kalau kita mengetahui koordinat kutub ya, A, R, alfa, bagaimana cara mencari nilai dari kartesiusnya? Ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan dua tahap juga sama ya, mencari nilai X dan mencari nilai Y-nya. X-nya itu adalah R cos alpha dan Y itu adalah R sin alpha. Ya, sudut yang terbentuk sini misalkan sin ya, dan sini yang satunya adalah cos ya, sehingga X itu dikalikan dengan cos, kalau Y R-nya dikalikan dengan sinus alpha. Contoh soalnya dan pembahasannya. Misalkan ada dua soal, ini masing-masing ada dua contoh juga ya. Nyatakan koordinat kartesius dalam koordinat kutub. Jadi yang pertama kita diminta menghitung atau mencari koordinat kutub dari koordinat kartesius. Nah, sebaliknya nomor 2 kita punya koordinat kutub, kemudian kita nyatakan dalam bentuk kartesius. Baiklah, untuk yang pertama diketahui koordinat kartesius 2,2 akar 3. Maka kita bisa gambar dalam grafik ya. 2 kemudian 2 akar 3. Jadi posisi A berada di 2,2 akar 3. Kemudian selanjutnya ini adalah dinyatakan dalam bentuk kartesius, yaitu AX, Y atau 2,2 akar 3. Sehingga kita bisa mencari dalam bentuk koordinat kutub menggunakan persamaan yang tadi ya, yaitu mencari nilai radiusnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian mencari nilai tangan alfanya atau nilai alfanya. Sehingga kita yang pertama kita cari nilai R-nya dengan cara X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat akan menghasilkan nilai akar 16 atau sama juga dengan 4. Jadi R-nya sama dengan 4. Tahap berikutnya adalah kita cari nilai tangan alfanya atau alfanya. Jadi tangan alfanya Y per X 2 akar 3 per 2. Ya. 2 akar 3 per 2 atau juga kita bagi 2 dengan 2 hilang sehingga akar 3, dan arsis tangan dari akar 3 itu adalah 60 derajat. Sehingga kita bisa lihat bahwa nilai dari A itu sama dengan 2 dinyatakan dalam kartesius 2,2 akar 3. Maka ketika dinyatakan dalam koordinat kutub yaitu atau koordinat polar, maka nilainya menjadi 4,6
sudut 60 derajat. Kita bisa gambar, jadi nilainya adalah 4 sudut 60 derajat. Berikutnya soal nomor 1 yang B, yaitu nilainya 3, min 3. Oh ya, perhatikan bahwa ketika nilainya positif dua-duanya, pasti dia akan berada di kuadran pertama ya. Jadi berada di kuadran sini ya, sudutnya ya. Nah, untuk contoh yang berikut ini, nilai X-nya positif, nilainya Y-nya negatif. Maka ketika kita melihat sebelumnya bahwa posisi kuadran, maka ketika nilai Y bernilai negatif, ya, sedangkan X-nya positif, ya, maka dia akan berada di kuadran 4 ya. Kita perhatikan. Jadi kita memiliki nilai kartesius yaitu 3 dan min 3, jadi 3, min 3 titik B. Sekarang kita konversi dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub ya. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita bisa mencari nilai R-nya, ya, X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat juga ya, min 3 kuadrat. 9 tambah 9 akar 18, jadi 3 akar 2. Kemudian tangannya Y per X, ya, jadi min 3 per 3, min 1. Nah, aksis tangan dari minus 1 adalah 315 derajat. Ya, kita bisa nyatakan bahwa ketika koordinat kartesius memiliki nilai titik 3 minus 3, maka kita bisa nyatakan menjadi koordinat kutub dengan nilai 3 akar 2 sudut 315 derajat. Dan kita bisa gambar bahwa dia berada di kuadran keempat ya, dengan sudut sebesar 315 derajat. Berikutnya yang nomor 2, diketahui koordinat polarnya adalah 6 dengan sudut 60 derajat. Maka kita bisa menggambarkan terlebih dahulu 6 sudut 60 derajat berada di kuadran 1. Jadi kemudian dari koordinat kutub ini kita akan mencari koordinat kartesiusnya, yaitu mencari nilai X dan Y-nya sesuai dengan rumus yang sudah ada bahwa kita bisa mencari nilai X dan mencari nilai Y-nya. X-nya dengan cara R dikali cos, kemudian Y-nya R dikali sinus alfa. Kita cari nilai X-nya, akan ketemu nilai sebesar 3. Kemudian untuk Y-nya R sinus alfa, maka akan ketemu nilai sebesar 3 akar 3. Nilai X 3 dan Y 3 akar 3 ini adalah nilai kartesius ya, dari koordinat kutub menjadi kartesius, yaitu 3, 3 akar 3. Sehingga kita bisa menggambarkan dalam koordinat kartesius bahwa nilainya adalah 3 akar 3 untuk Y-nya dan X-nya adalah 3. Berikutnya untuk yang nomor 2B, yaitu dengan koordinat polar B sama dengan 10,150 derajat sudutnya, maka kita bisa menggambar bahwa ini berada di kuadran 2 ya, karena nilainya berada di antara 90 sampai dengan 180 derajat. Maka dari koordinat kutub ini kita akan mencari koordinat kartesiusnya atau mencari nilai X dan Y-nya. Kita menggunakan persamaan yang sudah ada di awal tadi. Ya, mencari nilai X-nya dengan R cos alpha dan mencari nilai Y dengan cara R sin alpha. Berikutnya kita cari nilai X R cos alpha-nya. Kita masukkan nilai-nilainya, maka akan ketemu hasil sebesar minus 5 akar 3. Untuk Y-nya R sin alpha, maka akan ketemu hasil sebesar 5. Nah, nilai minus 5 akar 3 dan 5 ini itu adalah dalam bentuk dari polar dirubah menjadi kartesius. Jadi sudah berada dalam bentuk kartesius, kita bisa gambarkan ya, nilainya. Saya gambarkan, kemudian catatan. Nah, ini yang penting juga perlu diketahui bahwa kita perlu perhatikan untuk kuadran ya, ada koordinat kartesius, ada koordinat kutub. Jadi berada di kuadran 1 ini pasti nilainya X dan Y-nya adalah dua-duanya positif. Kalau X dan Y, X-nya di kuadran 2 dan kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi ini berada di kuadran 2, X-nya bernilai negatif, Y-nya positif. Di kuadran ketiga, X bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif. Jika berada di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Sehingga nanti akan kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap koordinat kutub atau sudut-sudutnya ya.
Nah, kita perhatikan di gambar berikut, ya berada di 4 kuadran, ya, di A, B, C, dan D, maka ini adalah sebesar alfa 1, sebesar alfa 2, sebesar alfa 3, dan sebesar alfa 4. Maka kalau kita menggunakan contoh angka yang real, misalkan ya, kita buat koordinat kartesius, koordinat kutub, ya nilainya positif 3, kemudian minus 3 dan positif 3, kemudian 3 dan minus 3 ya, berada di kuadran 4. Maka kita perhatikan sekarang untuk nilai koordinat kutubnya ya, terutama sudutnya ya. Kita perhatikan di sini ya, nilai R-nya sama semua ya, karena nilai X dan Y-nya sama di sini ya. Cuman yang membedakan adalah tanda positif dan negatifnya. Ternyata nilai R-nya karena sama semua, tapi yang membedakan adalah sudutnya ya. Perhatikan sudutnya. Ya. Karena ini sudut 45 ya, karena X dan Y-nya sama-sama positif berada di kuadran 1, ketika berada di kuadran 2 135, dan kemudian berada di kuadran ketiga 225, dan berada di kuadran keempat misalkan 315 derajat. Ya, ini yang membedakan ya, sangat mempengaruhi nilai X dan Y positif dan negatifnya ya terhadap besaran sudut yang diperoleh. Untuk tugasnya bisa dikerjakan, ada soal A. Ya, jadi silahkan dikerjakan. Jadi ada 2 soal, A, B, C, dan D. Nomor 2, A, B, C, dan D. Ya, silahkan dikerjakan. Referensi yang digunakan. Demikian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.